KLCBS. The Jazz Wave. The Jazz Wave. KLCBS. Information around the world for you and me. KLCBS. Meet famous jazz figures. The Jazz Wave. Sahabat KLCBS, selamat malam. Luar biasa sekali malam hari ini di acara Ngobrol Jazz. Saya berjumpa dengan tokoh-tokoh musik yang luar biasa. Band ini sedikit banyak membentuk warna musik Indonesia. Dan malam hari ini saya bersama Aminato Kosin. Selamat malam. Chandra Darusman. Dan Budi Haryono. Juga ini pemain baru ya di Karimata ya. Tapi orang lama. Orang baru, pemain baru tapi orang lama. Sahabat KLCBS, kita akan nanti Tiara dikenalinya terakhir. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Karimata Band. Dan saya itu pertama kali nonton Karimata itu tahun 88, Mas. Saya nonton Karimata waktu itu sama Sheila Majid, sama Ruth Sahanaya, dan sama Krakatau. Mungkin masih ingat, Mas? Itu yang di Bandung, di Bandung, ya? Hotel Horizon. Ya. Jadi Tiara jauh belum lahir waktu itu, ayah dan ibunya Tiara juga belum menikah, pacaran juga belum. Nah ini Mas, yang menarik dari Karimata, Mas. Karimata ini kan satu band fusion. Kalau band-band lain kan selalu pakai vokal, selalu punya vokalis tetap nih. Apa yang membuat Mas Chandra dan teman-teman ini berani bikin satu kelompok musik tanpa vokalis, Mas? Wah, jadi memang sejak semula niatnya memang bikin band instrumental, ya. Oke. Karena kita memang cenderung untuk bikin lagu-lagu yang tanpa vokal gitu ya, dan pada saat itu memang jarang ya ada band yang membuat lagu-lagu instrumental, termasuk nekat juga lah ya, nekat. Iya, nekat juga itu. Dan kalau soal vokal bukannya kita nggak mau ngajak ya, tapi kita nggak pernah berencana untuk mencari seorang vokalis tetap gitu. Dan ternyata itu suatu hal yang membuat kita jadi bisa kolaborasi dengan banyak penyanyi. Oh, konsepnya begitu ya, Mas ya. Iya, bahkan kalau saya boleh sampaikan langsung bahwa kita kalau tur ke daerah ya, ke kota-kota lain, itu kita biasanya mencoba mengajak penyanyi daerah itu atau kota tersebut. Oh, oke. Kalau di Jogja misalnya, di Bali gitu, bahkan di Bandung. Sekarang kita mengajak penyanyi dari Bandung. Nanti Itu sebabnya malam hari ini ngajakin Tiara Effendi. Nah, Mas Chandra nih, di Bandung kan banyak vokalis nih, Mas. Yang bahkan yang masih tinggal di Bandung juga banyak. Kenapa pilihannya ke Tiara, Mas? Ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya kita ngajak penyanyi dari Bandung ya. Kita ya, waktu itu pernah ngajakin Agis ya di Papandayan. Kali ini ya kenapa enggak gitu kan? Kita mengajak seorang yang memang vokalnya juga sealiran lah ya, satu warna gitu, dan sepertinya cocok gitu sama warna lagu-lagu Karimata gitu. Iya. Untung mau dia. Sekarang ke Tiara nih. Dia mau apa enggak? Iya kan? Masalahnya itu kita mau ngajak apa? belum tentu mau kan. Soalnya Tiara sekarang kan sudah menjadi penyanyi tetapnya The Groove. Oh, tetap ya sekarang ya? Udah tetap sekarang. Oh, kita nggak mesti permisi juga sama grup. baru mau ngajak jadi punya tetap. Tapi kerjaan ini masuk duluan baru The Groove Oh, jadi gitu penyanyi ya. tetap. Jadi aman. Aman dong ya. Ya sekalian permisi lah teman-teman grup. Mohon izin. Jadi jobnya Karimata udah duluan ya Tiara ya. Dan lucunya waktu itu saya talk show sama Tiara hari apa itu ya, hari Selasa apa Rabu gitu. Tiara statusnya masih sebagai apa namanya waktu itu? Vokalis Infal. Vokalis Infal. Jadi masih sebagai session player tetapnya The Groove. Oh, gitu. Itu hari Selasa tuh. Hari Sabtunya saya nonton, Jumat atau Sabtu nonton Tiara sudah didapuk menjadi vokalisnya The Groove. Oh gitu. Selamat lah kalau gitu. Terima kasih. Dan ini Tiara sekarang
perasaannya Tiara gimana nih main sama kakak-kakak ini? Kalau band yang ini mungkin tidak keberatan ya dipanggil om-om ya. Beda dengan band yang satunya. Ada opal tuh. Ada Opa ya. Perasaannya sebenarnya ini sesuatu yang aku juga bahkan I never imagine. Iya. Even imagining tuh kayak nggak kebayang di aku gitu bahwa Karimata jadi salah satu band yang ngajak aku berkolaborasi gitu, karena kayak jauh aja gitu buat aku tuh. Jauh apa nih, secara usia atau gimana Bukan maksudnya? secara Sebenarnya sih. iya. Musik Kayak nggak usia ya. bukan itunya, maksudnya kayak ini mah udah senior banget, udah Iya. udah ya gimana ya main sama legend rasanya tegang pasti, dan dari kemarin udah mulai gelisah, apalagi nih kayak sekitar 20 menit lagi kita harus standby, nah makin gelisah lagi gitu. Oke. Jadi ya mudah-mudahan aku bisa deliver lah apa yang diharapkan. Amin. Dan ini kan Mas Chandra sendiri sebelum sama Karimata sudah bergabung sama Chasero dan sempat punya single sendiri sebagai vokalis. Kenapa Mas nggak nyanyi di Karimata gitu Mas? Selagu atau 2 lagu gitu Mas? Kayaknya menarik nih. Enggak, memang konsep kita kan memang instrumentalis semua ya. Iya. Yang nyanyi ya bintang tamu lah gitu. Iya. Nanti nggak ada bedanya dong sama penampilan saya yang lain. Gitu. Artinya Bedakan dong. menarik juga nih bintang tamunya Tiara misalnya. Tapi tiba-tiba Mas Chandra Darusman bernyanyi Gitu ya? sama Karimata itu menarik tuh Mas pasti Mas. Kan banyak lagu-lagunya Mas Chandra ini yang orang-orang yang seumuran kita ini teman-teman tuh menjadi soundtrack hidup mereka gitu. Ketika mereka kangen dengerin lagu Kau, lagu yang itu judulnya apa sih? Kekagumanku. Kekagumanku. Itu kan lagu hits banget pada masanya gitu, dan Ada paketnya sendiri itu nanti. Kenapa? Mas? Ada banget. Ada paketnya sendiri ya. Oh berarti kalau Mas Chandra nyanyi price listnya beda gitu. Beda. Mas Aminato Kosin waktu itu baru pulang dari Berkeley ya. Terus membentuk Karimata. Ini sejarahnya gimana Mas? Sebenarnya bukan saya membentuk, saya diajak sama Salah satu founder juga kan tapi Mas Amin. Iya, boleh dibilang gitu. Saya waktu berpulang tiba-tiba ditelepon Mas Erwin gitu. Ini ada yang mau bikin band nih gitu kan. Mau nggak join gitu. Kebetulan saya baru pulang jadi masih nyari-nyari kemana gitu kan ya. Masih nyari-nyari kiri kanan nyari gitu. Oke gitu. Jadilah kita bergabung gitu sebenarnya. Gitu. Iya. Dan sampai sekarang udah berapa puluh tahun berarti nih Karimata ini? Dari 85-an, jadi mau 15 sampai 26, 40 tahun ya. 40 tahun ya? 40 tahun lebih ya. 40 tahun. Jadi udah Vakum kita kan. Iya, betul. sempat vakum karena Mas Chandra sibuk di luar ya Mas. Iya. Dan setelah vakum sekian lama, kenapa nih tiba-tiba dibentuk lagi nih? Mulai ada permintaan ya. Mulai ada demand-nya Nah, ya. gini, terus terang ada teman-teman pendukung Karimata namanya membentuk grup namanya Sahabat Karib. Nah, mereka tuh yang terus kasih semangat sama kita. Iya. Terus mendorong kita untuk ayo dong tampil lagi. Nah, mereka lah yang sebenarnya yang membuat kita semangat dan main lagi gitu. Jadi kita berterima kasih kepada Sahabat Karib. Dan ada Mas Arya dan Mbak Nah itu. selalu support Karimata ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Ternyata Ini supportnya, salah satu support ini. Jaket Karimata. ini jaketnya dibikin sama Mas Arya ya. Jadi sahabat Kalsi biasa mau beli jaket Karimata hubungin Mas Arya, nanti nomor teleponnya di bawah. Di bawah sini. Dan setelah sekian puluh tahun vakum, ketika balik lagi ini nih energinya gimana nih Mas? Kan masing-masing sudah berjalan sendiri-sendiri nih. Mas Chandra sudah sibuk kesana kemari, Mas Amin juga udah kesana kemari. Kalau Mas Budi ini main drum sama sekian banyak band gitu, terus ngajakin Mas Doni ini nih rasanya feel-nya ketika main lagi bareng ini gimana Mas? Kita, kalau saya sih merasa lebih kita main lebih kalem ya, dan lebih
punya emosi ya, punya karakter gitu semakin dalam dan ya kita memang waktu itu udah lama nggak main tapi seperti naik sepeda lah gitu ya. Kalau udah lama nggak naik sepeda ya langsung bisa aja lagi. Cuman dulu waktu masih muda naik sepedanya ngebut-ngebutan, sekarang udah pelan gitu ya, santai, lebih terukur gitu ya. Mas Bud sebagai drummer kedua ya Mas Budi Aryono, atau keberapa nih setelah Aldi kan? Ketiga ya? Aldi, Uci Haryono almarhum, Aldi baru saya. oh oke. Uci Haryono almarhum, Aldi baru Budi Aryono. Dan apa yang menarik dari band Karimata? Dari sekian banyak band yang Budi pernah main bareng sama Gigi lah, sama Krakatau dulu awal-awal juga pernah lah, sama band rock dulu yang sekarang jadi Jamrud lah. Sekarang main sama Karimata ini apa Bud ini? Iya apa? Ini mulutnya nih krak terus. Gara-gara ngomongin lu main sama Krakatau dulu. Apa Bud yang menarik dengan Karimata? Awal saya berjumpa dengan Denny TR itu ada acara jazz juga di Pasaraya di lantai 5. Kebetulan pada saat Karimata itu vakum karena memang Uce nggak main. Habis itu saya di luar ngobrol sama Denny, Den nggak main Den gini. Habis itu Denny nanya lagi cari pemain drum nih, gua mau lah tanya. Oke. Iya, akhirnya audisi lah. Saya datang dijanjikan audisi. Ternyata pas saya datang itu ada Aksan sama almarhum Dadi. Wah, Ya, ini Dadi kayaknya Sufiadi. bisa juga nih. Habis itu dia nanya lagi cari pemain drum nih. Gua mau lah tanya. Oke. Iya, akhirnya audisi lah. Saya datang dijanjikan audisi. Ternyata pas saya datang itu ada Aksan sama almarhum Dadi. Wah, Ya, ini Dadi kayaknya bisa Sufiadi. bising juga nih. Habis itu memang audisi pada saat itu ngomong nih lagu Karimata. Mas Chandra, yuk Bud, kita main. Habis itu tegang juga pertama. Lagu apa? Udah Pak Ari ini aja standar jazz swing. Saya kenal sama teknisinya almarhum. Itu lagu fusion ya, lagu fusion. Memang pada saat itu mungkin repertuarnya nggak. Ya. Bukan. Husen. Oh, iya. Ketemu sama Husen berapa kali gitu. Penasaran kan? Nggak ada pengumuman doang. Sen, kira-kira siapa drummernya? Bahasa Inggris, segala nama maneh buat Katrima. Wah. Bahasa Perancis itu. Ya, jadi job pertama kali saya manggung itu Economic Jazz Festival di Jogja. Oke, luar biasa. Dan ini juga mungkin Mengiringi Harvey Malevolo juga. Jadi pertanyaan yang barusan Yudi, saya tertarik dengan konsep Karimata. Kalau saya ibaratkan, ya Karimata kan selat kan, ombaknya nggak terlalu gede. Gitu. Oke. Nggak makan kita sendiri gitu. Kadang-kadang ada riak, kadang-kadang ada ombak tinggi, tapi tenang lagi. Ini filosofi baru nih. Kira-kira begitu. Dan sekarang dulu kan Karimata nggak pakai saksofon, nggak pakai tiup. Nah, sekarang ada Mas Doni Kuswinarno yang ini portofolionya juga udah luar biasa. Main lulusan ISI ya Mas ya. Kebetulan iya ya, dan udah main sama banyak musisi jazz sampai jazz yang ruwet juga main. Ini nih bareng sama Karimata kesannya gimana Mas? Wah, ini termasuk band idola saya dari kecil. Oke. Karena ini bener nih. Ini bukan muji-muji biar diajak terus ya. Ya. Mas Doni ini kira-kira 10-11 tahun lebih muda dari om ini. Iya betul. Jadi awalnya itu dulu saya dikenalin sama bapak saya kan. Bapak saya cuma pemain saksofon dan flute. Nah, koleksinya tuh salah satunya album Karimata. Terus kebetulan bapak saya tuh ngefans sama The Valentine. Oh, oke. Nah, saya udah dicekokin terus tuh album The Valentine tuh. Terus bapak saya, nih The Valentine ada nih kolaborasi nih sama Karimata gitu kan. Album yang itu kan. Terus saya dengerin, wih keren juga. Nah, mulai dari saat itu jadi tahu Karimata ini wah gitu. Terus pas kalau sama beliau-beliau secara individu udah sering main sebelum di Karimata ya, sama Mas Amin, Mas Indro, Mas Chandra juga, Mas Budi sering di project yang lain gitu. Iya. Cuma pas begitu gabung diajak Karimata, udah gitu kayak Menarik ya. Nah sekarang pertanyaannya ke Mas Chandra, kenapa ganti format, kenapa nambah saksofon Mas? Sebenarnya sih saksofon tuh alat yang
saxophone itu alat yang dan flute ya sering muncul di lagu-lagu Karimata. Betul, betul. Dan dulu ada namanya musisi jazz almarhum Aim Bong ya Raharjo. Emang Raharjo. Banyak sekali membawakan lagu-lagu Karimata. Nah, jadi nggak asing ya instrumen itu di musik Karimata. Gitu. Ya. Waktu itu masih jadi session aja ya. Ya, betul. Bahkan De Valentin pernah ikutan rekaman juga ya sama Karimata ya. Waktu itu katanya rekamannya cuma 1 kali take gitu sama De Valentin. Selamat malam Mas Indro. Nah, ini dia. Nge-stay dulu ya Mas. Ini nih Mas Indro kan termasuk dalam tanda kutip termasuk basis baru nih di Karimata setelah sebelumnya sama Mas Erwin Gutawa. Balik lagi pertanyaannya sama kayak Mas Doni sama Mas Budi tadi. Yang menarik dari band Karimata ini apa? Menurut POV-nya Mas Indro? Kalau saya melihat Karimata itu band yang berwibawa. Asli itu. Iya. Beneran. Betul. Soalnya pada pakai jas semua kalau main. Enggak. Kalau saya dari dulu memang ya awal-awal saya bermusik ya dengerinnya Karimata. Kemudian tiba-tiba waktu itu Karimata pengen bikin klip buat di Selecta Pop atau apa lagu Jangan Salah. Saya jadi penyanyinya, talentnya. Terus kemudian kan saya bikin sama Tohpati itu Halmahera. Yeah. Dan di situ ada formasinya ada Genki Gutawa, adanya Erwin. Akhirnya waktu itu Karimata main di Gitar Remaja, terus selang berapa lama mereka udah nggak remaja lagi, digantiin kita waktu itu akhirnya di Gitar Remaja itu. Nah, sepanjang perjalanan itu Erwin sering ngajak saya untuk bikin project-projectnya Erwin, entah itu orkes, big band, karena waktu itu Erwin memang udah jarang main bass. Oh, oke. Nah, akhirnya teman-temannya nih ketinggalan, maksudnya ditinggalin nih Karimata. Akhirnya waktu itu kami pernah bikin grup sama Mas Amin, terus Mas Denny TR, sama Uce. Waktu itu Mas Chandra lagi di dunia lain di sana. Urusan apalah. Urusan korporasi. Jadi kami waktu itu bikin band berempat tuh. Saya, Aminoto Kosin, Uce Haryono, sama Denny TR. Jadi sempet jalan tuh, Mas. Sempet jalan, main di Bandung, di mana. Terus cari penyanyinya, ya penyanyi ya yang biasa nyanyi di klub gitu, di kafe waktu itu. Nah, jadi kayak saya untuk namain frekuensinya udah sering gitu sama jadi nggak ada kesulitan ya Mas. Dan sekarang berhubung waktunya sudah mepet, Karimata mau tampil di Gaya Musik Festival. Ada satu pertanyaan yang sering saya tanyakan ke teman-teman yang ngobrol bareng gitu. Yang saya tanya adalah jazz menurut pendapat masing-masing. Karena jazz itu kan suatu entitas yang besar sekali gitu. Artinya kan orang bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari Mas Indro dulu nih, jazz buat Mas Indro ini apa? Kalau saya kan udah pernah. Ya sama Karimata kan belum pernah. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau jazz itu adalah gaya hidup. Artinya atau cara mereka hidup gitu. Karena jazz itu sendiri terbentuk dari kata merdeka, artinya free kan, freedom, dan terbentuk dari orang-orang kulit hitam yang pengen merdeka. Oke. Nah, jadi saya berpikir bahwa hidup itu ya harus merdeka gitu. Jazz tuh harus merdeka, harus bebas ya. Nggak bisa dipatok-patok harus gini, chordnya harus gini. Sebenarnya bebas-bebas aja sepanjang tidak ada yang sakit hati. Gitu kalau menurut saya. Kata kuncinya adalah sepanjang tidak ada yang sakit hati. Yeah. Itu menurut Mas Indro. Sekarang dari Mas Amin atau Kosin nih, jazz itu menurut POV-nya Mas Amin apa nih? Tadi gua mau ngomong itu udah di Itu Mas Chandra aja. Oh,
Jadi Mas Aminato, Kosin sama Mas Indro ini referensinya sama berarti ya. Kalau jazz menurut Mas Chandra? Jazz adalah improvisasi. Jazz adalah improvisasi dan dari kata kan? satu kata enggak bisa agak panjang juga nggak apa-apa Mas. Ya, Bisa improvisasi, digambarin juga. spontan, ya, ekspresi. Dan apa yang dikatakan tadi. Nah, jadi base-nya dari Mas Indro ini berarti. Kalau Tiara nih sebagai vokalis yang sekarang bergabung bersama Karimata, Karimata dikenal sebagai band Sebagai jazz. Tiara Jazz ya. Jadi menurut Tiara jazz itu apa? Menurut aku jazz itu seperti nano-nano. Oh, ini Kadang lucu miring, nih. kadang ke sana, kadang ke situ, tapi ketika dimakan tuh rasanya kayak balance aja gitu. Wah. Ini satu Keren hal yang baru, keren banget nih. Manis, asam, asin semua ada jadi satu, tapi ketika mungkin dilihat satu-satu kayak apa nih aneh, tapi pas sudah didengarkan secara utuh jadinya sebuah rasa yang balance gitu. Artinya nggak boleh. Apa itu barusan? Kok kamu bisa keren gitu sih? Artinya nggak boleh dipilah-pilah ya, harus jadi satu ya. Satu kesatuan. Oke, bagus. Kalau dari Mas Budi? Oh ya, saya sedikit aja. Jazz itu elegan. Ibarat kita memakai jas, kayaknya lebih dihormati. Orang masuk pintu pakai jas, oh, silakan Pak. Oh, iya. Sedikit aja. Gitu ya. Mas Doni gimana nih Mas? Sebenarnya udah mau diwakilin semua udah. Jawabannya gitu. Cuma Gitu saya semua nambahin ya. dikit ya. Kalau menurut saya itu jazz itu lebih luas ya. Luas dari segala hal. Ya kata maestro itu bebas. Kita tanpa batas dan bisa dibilang jazz itu bisa dinikmatin semua kalangan sih menurut saya. Oke. Nggak hanya kalangan tertentu Jazz itu aja. bisa dinikmati Iya, oleh semua kalangan. semua kalangan. Dan terakhir nih, Mas Chandra, saya minta pesan-pesan buat pendengar KLCBS, Mas. Oh, ya, terima kasih kepada KLCBS yang masih terus konsisten Ya, terima kasih Mas. mengumandangkan musik jazz, dan saya memang penggemar dari dulu KLCBS dari sejak foundernya ya, Iya, membuat di Karanglayung. Iya betul, Karanglayung 10 kan. Karanglayung itu teman-teman saya semua itu, almarhum Irfan ya, itu itu sampai sekarang konsisten ya, dan mudah-mudahan ditambah itunya kekuatan daya pancarnya supaya bisa sampai Jakarta itu. Nah, kalau Streaming bisa ya? teman-teman mau dengerin KLCBS bisa lewat streaming, Mas. Streaming, oke. Jadi di browser tinggal ketik aja klcbs.id nanti keluar. Oke, terima kasih. Dan di situ ada pilihannya nih, yang mainnya jazz yang disiarin di FM juga itu gaya musiknya beragam, jazz dari berbagai genre. Tapi di situ juga ada subgenrenya. Jadi orang-orang yang suka tropical ada di situ, yang suka fusion ada di situ semua, yang standard ada di situ semua. begitu pulang saya Kok jadi saya yang promosikan CBS? Dan terakhir Mas, kesan-kesan Mas Chandra tentang gaya musik festival ini Mas, dari sejak tadi soundcheck kan udah kelihatan nih soundnya seperti apa, venue-nya seperti apa Mas? Enak ya suasananya di tengah-tengah hutan gitu sepertinya, dan organisasinya juga bagus ya. Tempatnya juga enak, dan saya pikir ini mudah-mudahan nggak terakhir kali kita di sini. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita bisa terus menghibur ya Bandung, dan kita akan selalu senang. Oke. Terima kasih Mas Chandra, Mas Indro, Mas Amin, Mas Doni, Kang Budi, dan adik saya Tiara Effendi. Terima kasih. Ada ceritanya di belakang itu, kenapa Tiara disebut adik saya. Itu tidak boleh dipublikasikan ya Tiara ya. Sobat KLCBS, sampai di sini dulu KLCBS Ngobrol Jazz dari Gaya Musik Festival. Beberapa saat lagi kita akan menikmati penampilan dari Karimata di Gaya Musik Festival. Sampai jumpa lagi. Salam.